warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan acara ini untuk pembukaannya Ketua PAC sendiri menyerahkan kepada saya, sekalian saja saya buka acara ini. Acaranya aslinya silaturahmi ya, silaturahmi dari DPC ke PAC Pusaka Negara, ke rumahnya Ketua PAC Pusaka Negara, karena ini acara pembenahan ya. Jadi pembenahan untuk di Grip Jaya Subang khususnya. Pembenahan itu dalam arti penyempurnaan. Dan sekarang saya menunjuk untuk ketua yang sah di PAC Pusaka Negara, yaitu mulai pada tanggal 1 Oktober. Tapi yang untuk disahkannya pada hari ini pada tanggal 17 Oktober ya. 2021. Mulai detik ini berarti Bapak Ita ini sudah resmi menjadi Ketua PAC. Dan diberi kewenangan untuk menjalankan organisasi Grip Jaya yang ada di Pusaka Negara. Berarti sekali kandonya Bapak Ketua sendiri. Itu pun nanti Bapak Ketua instruksi dengan DPC. Nah, jadi ketika ada perintah dari Ketua kita, karena kita satu komando, berarti kita harus ikut arahan khusus untuk yang di PAC Pusaka Negara, ikut arahan, ikut komando Bapak Ita, ya. Siap. Nah, terus untuknya nanti kalau sudah dimasukkan ke ini, ke grup ya, Pak Ita, nanti Pahit sini, nanti kalau ada apa-apa grup informasi dari itu, dari DPC nanti PAC Pahita. Ya, ingat, organisasi kita bukan organisasi yang lemah, ya. Organisasi pecundang. Bukan organisasi penakut. Siapapun yang sekiranya posisinya ada di salah, kita tidak boleh pandang bulu ini siapa, ini apa, ini aparat ke, ini birokrasi ke, itu tidak ada. Tidak ada, tapi nanti atas komando Pak Ketua. Kita jangan takut, wah itu aparat, padahal itu salah. Jangan takut sama aparat. Aparat digaji sama rakyat, ya. Takut tidak sama aparat. Apalagi aparat yang salah. Tapi kalau aparat yang benar, kita wajib menghormati mereka, karena mereka mengemban amanah negara, ya, tugas negara dengan baik. Kita hormat kepada mereka, tapi bukan kita hormat kepada oknum-oknum di antara mereka. Ya. Bila perlu oknum-oknum yang seperti itu, sikat itu dalam arti bukan sikat dihajar, bukan. Ya. Sikat itu beri masukan dengan kita, atau kan laporkan ke ketua dulu. Ketua harus bisa menyikapi hal-hal yang sedemikian rupa, karena wilayah Pusaka Negara itu di bawah komando Ketua PAC, yaitu Bapak Ita, ya.
termasuk nanti Katimban ya. Ini terutama terungkum ini termasuk tuan rumah sendiri, putra daerah sendiri. Ya. Kita jangan takut nggak kebagian. Kita putra daerah. Saya berani nanti kalau putra daerah nggak kebagian, saya berani menghadap bupati. Saya akan pertanyakan putra daerah mau diletakkan di mana. Ataukah suruh jadi penonton, apakah suruh jadi, ya maaf. Ya. Ketika kita harus jadi penonton sangat tidak mungkin untuk di daerah sendiri jadi penonton kan? Nah, seperti itu. Saya akan coba perjuangkan sekemampuan saya ya. Itu janji saya. Nah, kita di GRIP tetap satu komando ya. Dimanapun teman kita satu seragam, dimanapun teman kita satu seragam, dalam menghadapi kesusahan atau gimana kita harus menolongnya karena kita satu baju. Kita kalau melihat oknum segera amankan dan periksa oknum tersebut. Misalkan ada yang ngaku-ngaku GRIP berbuat nggak benar, itu kita periksa dulu. Bawa ke ketua, laporkan ke ketua gimana ini caranya. Mungkin ketua bisa datang atau gimana, ataukah perlu dibawa menghadap ke ketua atau ke ketuanya yang datang sendiri nanti. Ya, itu jangan sampai di GRIP ada yang mengaku GRIP tapi bukan GRIP terus bikin ulah. Ya, itu jaga itu semua jangan sampai ada. Ya, karena ormas kita ini kata ketum nih, bukan abal-abal. Bukan ormas abal-abal karena kita memang skala nasional. Dan ormas kita ini ormas yang diakui sama pemerintah, sama negara. Nah, diketahui siapa yang tidak kenal ketum kita, ya. Ketum kita itu pahlawan. Pahlawan ketum kita itu. Jangan dilihat dari sisi latar belakang yang kirinya. Lihat kanannya, banyak kirinya, banyak kanannya ya. Yang namanya manusia hidup, yang namanya manusia kan, bisa salah dan juga bisa benar. Tapi kita jangan lihat dari sisi salahnya, dari sisi negatifnya, kita lihat sisi positifnya. Ketum itu gimana? Sekarang ketum kita itu mungkin ormas, salah satunya ormas Islam ya. Ansor. Ya, jadi kita harus optimis karena negara kita ini negara Islam ya. Kalau kita bergandengan dengan ormas Islam berarti dengan mayoritas masyarakat bangsa Indonesia. Saya yakin semangatnya dari PAC Pusaka Negara ini luar biasa, kompak. Dan untuk sekarang datang saya ke sini untuk penyerahan mandat ya, yang awal terus terang ketua ITA bukan saya meragukan kenapa tidak langsung SK, bukan, tapi kita masih ada dalam pemrosesan mungkin dalam 1-2 bulan ke depan. Di atas beres semua ya, di DPP beres semua, kita ada info termasuk DPC pun nanti akan dipukul kembali dan akan mengadakan pembenahan untuk masalah legalitas. Makanya kalau sekarang saya SK-kan Pak Ita, jadi saya rasa SK dengan mandat fungsinya sama saja karena nanti mungkin kurang lebih dari 2 bulan nanti akan mengadakan pembenahan Pak Ita, termasuk pembenahan mungkin pembenahan tersebut, legalitas tersebut bikinlah kesempatan sama buah peluang oleh Pak Ita untuk membenahi struktur kita nanti, mana yang layak dan yang mana tidak layak di posisinya masing-masing. Nah, dan selain Satgas diperbanyak, selain Nanti nah, kalau goreng ujung nak. Goreng jaya. upaya gantinya juga harus ada, dan kalau bisa untuk diadakan